Hilap. Ya serat. Siti jadi. Lah iya 30 lagi. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Saya berharap bahwa kita semua boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh khusyuk dan menyembah Tuhan yang boleh kita harapkan dan agungkan pada sore hari ini. Saat ketakutan menjengkel, saat kehilangan menusuk rasa, saat harapan pupus karena kematian, sangat pedih dan menyakitkan. Kebersamaan tidak ada lagi, semuanya hilang, habis, lenyap dalam seketika. Masih adakah harapan? Atau apakah ini akhir dari semuanya?
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagimu, Tuhan besertamu. Cuma Tuhan, saat ini kita mengenang tubuh Yesus yang diberikan dalam tubuh. Ia telah turun ke dalam kerajaan maut untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Karena itu mari dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan dan ampunannya. Tuhan, kami mengaku bahwa dalam kehidupan kami terkadang kami meragukan kuasa. Kami lebih yakin pada kekuatan kami sendiri untuk mencapai keinginan kami. Tuhan, kami sering tidak menghargai sesama kami, sombong, menfitnah, karena kami merasa lebih baik daripada orang lain. Kami sering melukai hati sesama kami melalui tindakan dan perkataan. Kepada kamu sekalian yang teduh dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia melakukan itu karena Ia sangat mengasihi kita, dan kasih itu dilimpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Tuhanku,
hidup baru bagi kita sekalian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Pada suara Kepala Rata. Ajar kami mengampuni yang bersalah pada kami, karena Tuhan telah mengampuni segala salah dan dosa kami. Pulihkanlah Tuhan hubungan yang tak harmonis, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gembala Efrata akan memuji Tuhan. Ajar kami mengampuni. Yang bersalah pada kami, karena Tuhanlah ampuni segala salah dan dosa kami. Ajar kami minta maaf atas kesalahan kami, dan berani mengakui segala salah dan luka kami. Pulihkanlah Tuhan hubungan yang tak harmonis, agar hidup berdamai dan penuh kasih yang mesra. Hidup pun dibaharui, semerbak dalam harmoni, damai dan sejahtera Allah membawa kehidupan kami. Pulih
agar hidup berdamai dan penuh kasih yang mesra. Dalam harmoni, damai dan sejahtera Allah memelihara kehidupan kami. Bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dan disambung dengan ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 31 ayat 1 sampai 4 dan disambung ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Saat duka menerpa, badai seakan nyata dalam ruangan batin. Terhimpit lara, pedih tak terkira. Namun kasih Tuhanku melebihi semuanya. Paduan suara jemaat Rantepao.
Bersama-sama kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan lagu pujian Tuhan kepadamu saja. Kita akan bersama mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca bersama pada sore hari ini. Beberapa bagian bacaan kita peratapan pasal 3 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 24. Kita peratapan pasal 3 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 24. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 8. Dan berita Injil dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami datang di rumah-Mu di tempat ini. Dalam kami terus menghayati, dalam kami terus merenungkan, bahkan mengenang tubuh Yesus yang sedang terbaring dalam kubur. Dia telah berada dalam satu tempat yang paling dalam ketika kematian itu dialami. Kami percaya bahwa kasih yang begitu dalam Engkau sudah nyatakan ketika dosa-dosa kami telah disalibkan dan juga telah dimatikan dan dikuburkan bersama dengan Kristus untuk sebuah penghayatan yang dalam bagi kami bersama-sama. Betapa kasih-Mu yang begitu besar yang Engkau sudah nyatakan bagi kami bersama-sama. Dosa kami, segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau telah kuburkan bersama dengan Kristus. Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh merenungkan dan memaknai begitu dalamnya cinta kasih-Mu bagi kami. Sehingga dalam peringatan Sabtu Sunyi Tuhan, sungguh-sungguh kami diberikan kesempatan untuk merenungkan bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang Kau telah utus ke dalam dunia ini, Dia telah turun ke dalam kerjaan maut untuk membebaskan kami
dari belenggu dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, Tuhan, berkati kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat bagi kami semua. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 24. Penghiburan dalam penderitaan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam kegelapan, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 8. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa lebih menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu mempergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terhalang.
Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Ia telah diberitakan juga kepada orang-orang yang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Berita Injil dari kitab Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan minta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang.
Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur bersama bahwa sore hari ini kita boleh ada di tempat ini dalam satu penghayatan bersama untuk bersama mengenang tubuh Yesus yang terbaring dalam kubur, bahwa ia telah turun ke dalam kerajaan maut sebagaimana juga dalam bagian pengakuan iman kita bersama. Dan dalam menghayati dan memaknai pengorbanan Yesus yang saat ini kita sedang renungkan pada posisi dia telah dikuburkan. Tema perenungan kita, Tuhan adalah bagianku. Puang motu bagi manaku. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita bersama mencoba untuk melihat dan merenungkan tema kita, Tuhan adalah bagianku. Lalu satu pertanyaan yang penting bagi kita bersama-sama. Apa yang telah menjadi bagian utama dalam hidup kita? Apakah betul bahwa Tuhan sungguh adalah menjadi bagian utama dalam hidup kita? Nang ya Tuhan siapa katu puang tu menjadi bagi mana talante ka Tuhan? Atau mungkin Tuhan hanyalah sisa-sisa bagian dari hidup kita oleh karena berbagai kesibukan, oleh karena berbagai rutinitas kita. Atau bagian yang menjadi utama dalam hidup kita adalah bagaimana mengejar harta, mengumpulkan harta yang banyak. Atau kita sibuk dengan mengejar jabatan, atau dengan status sosial, atau mungkin kita sibuk urusan soal warisan. Banyak perkara-perkara yang terjadi. Bahkan di tengah kehidupan keluarga sendiri sebagai orang percaya, harta warisan selalu menjadi sesuatu hal yang jadi masalah sampai harus dibawa ke ranah pengadilan. Selalu mencari mana bagian saya, umbatu bagingku, ya tuna tuma pisan, tunu nak saleko, yang kita ditemai tunu balian, bonga, pada kuang karanto dan lain sebagainya, sehingga itu kadang menjadi sebuah tuntutan untuk harus mendapatkan mungkin bagian sebanyak-banyaknya. Sehingga kadang yang lain, keluarga yang lain, saudara yang lain, yang mungkin hanya sedikit atau mungkin tidak ada sesuatu yang mereka bisa lakukan, tidak mendapatkan apa-apa. Sekali lagi pertanyaan, apakah sungguh bahwa melalui perenungan kita saat ini, hal-hal yang kita kejar dalam kehidupan kita hanyalah menjadi sebuah bagian terkecil dibandingkan dengan bagaimana kita bersama-sama menjadikan Tuhan sebagai bagian yang terbesar dalam kehidupan kita.
Nah, kalau benar Tuhan sudah menjadi bagian utama dalam kehidupan kita, sudah pasti bahwa menyangkut soal kedudukan, jabatan, harta benda yang lain hanya sesuatu hal yang kecil yang mungkin kita bisa kesampingkan. Sekalipun itu kadang menjadi sesuatu hal yang juga menjadi sebuah harapan bagi setiap orang. Setiap orang ingin punya kedudukan, jabatan, punya harta dan lain sebagainya. Tetapi tentu bahwa kalau kita kembali merenungkan bagaimana sebuah kehidupan yang sedang kita jalani, bahwa semuanya akan berakhir, semua harta benda apapun akan kita tinggalkan, itu berarti bahwa kita sungguh akan menyadari bahwa sesungguhnya itu adalah sesuatu hal yang bukan menjadi sebuah fokus utama dalam kehidupan kita. Tetapi kadang realitas yang terjadi fokus utama atau bagian utama dalam hidup manusia pada umumnya adalah kadang selalu berpusat pada kehidupan duniawi. Ya, sesungguhnya bahwa semuanya hanyalah bersifat kesementaraan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau melihat bahwa sesungguhnya dalam perenungan kita saat ini, kita mau diajak bersama-sama untuk melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk berbagai masalah persoalan dalam kehidupan kita yang kita alami, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan kita, bahwa sesungguhnya Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita merenungkan kembali Bapak Ibu dan saudara, bagaimana dalam bacaan kita hari ini dari kitab Peratapan mau menguraikan tentang sebuah keadaan situasi yang dialami oleh umat Tuhan, untuk kemudian mau menyampaikan sebuah pengharapan yang tentunya menjadi sesuatu hal untuk dapat kita dimampukan bersama-sama untuk menjalani berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan yang kita alami. Kitab Peratapan ini sesuatu hal yang tentu mengungkapkan tentang sebuah kesedihan, sebuah pergumulan, perenungan yang mau menyiratkan sebuah ekspresi dan sebuah demonstrasi ratapan dalam sebuah pergabungan kesengsaraan yang dihadapi oleh bangsa Yehuda yang telah jatuh dalam dosa. Bahkan kerusakan bait Allah yang memilukan, sehingga sebuah tuntutan untuk bagaimana mereka menyesali untuk semua hal yang mereka lakukan yang sungguh-sungguh mendukakan Tuhan, dan bagaimana mereka berharap bahwa dalam pergumulan yang sedang mereka alami, dalam sengsara yang sedang mereka alami, Tuhan akan hadir membebaskan mereka. Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Disinilah seorang Yeremia sebagai penulis dari kitab Peratapan ini menerima sebuah kebenaran bahwa sungguh kasih dan pertolongan Tuhan akan datang bagi mereka yang mau bertobat dan sungguh-sungguh menantikan Tuhan.
karena apa yang sedang mereka alami. Murka Allah hanyalah sesuatu yang sementara, tetapi kasih-Nya yang begitu besar sesungguhnya tidak akan pernah berakhir. Jadi kita sengsara, kita menderita karena perbuatan, karena dosa kita sendiri. Dan Tuhan semestinya menghukum akan dosa yang kita perbuat. Tetapi bagi yang bertobat, akan selalu ada harapan bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membebaskan. Tetapi sebaliknya, bagi yang tidak bertobat, sungguh mengerikan saat Tuhan tidak lagi mau mendengarkan doa karena tetap dalam dosa dan kebejatan. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan akan selalu merancang kebaikan, bukan kecelakaan. Sebagaimana ungkapan dalam bacaan kita bahwa sesungguhnya Tuhan senantiasa memperhatikan, Tuhan akan selalu mengingat akan sengsara, akan ipu dan racun, kepahitan yang sedang dialami. Dan Dia bisa melihat dan selalu memperhatikan betapa kasih Tuhan yang sungguh besar Tuhan nyatakan. Dalam ayat yang ke-22, sebuah pengakuan bahwa sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, dan besar kesetiaan-Nya. Sehingga pada akhirnya membawa sebuah pengakuan tentang bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana perhatian Tuhan, bahwa Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku, sebab aku berharap hanya kepada-Nya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan kembali akan perjalanan hidup yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani, banyak hal dalam kehidupan kita, mungkin juga dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini, sehingga kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menjalani masa-masa yang sulit, berbagai persoalan bahkan tekanan-tekanan yang begitu berat yang sedang kita alami. Sehingga ada sebuah ungkapan sesungguhnya bahwa tidak apa-apa untuk menjadi tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa untuk menjadi tidak baik-baik saja. Ini sebuah ungkapan populer mau memberikan sebuah pesan agar sesungguhnya kita jujur terhadap diri sendiri dalam segala situasi. Bahwa ketika kita mengalami suatu pergumulan, satu masalah, satu beban, tentu kita berusaha untuk bagaimana bisa keluar dari sebuah situasi yang sulit yang sedang kita alami. Atau kadang mungkin kita mengatakan bahwa kita pasrah saja dengan keadaan apa yang sedang kita alami. Tidak apa-apa untuk menjadi tidak baik-baik saja. It's okay to be not okay.
sesuatu yang mau mengatakan bahwa ya lo ada mau kusibang mo to. Muira kana ma banda masusa. Muira kana mawatang te agan kutingoi apa kola susibang mo to. Ya, tidak apa-apa, yang penting merasa baik-baik saja sekalipun sesuatu hal yang berat. Sesuatu hal yang mungkin kadang bertolak belakang dengan apa yang sedang dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tetapi mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk mengatakannya, sehingga kita pasrah dengan keadaan. Yang penting kita merasa aman-aman saja, yang penting kita merasa baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penderitaan dan hal-hal yang sangat buruk yang datang menimpa kita dalam berbagai situasi yang sedang kita alami, tidak perlu menyangkali atau menyembunyikan sebuah perasaan dan kekalutan pikiran demi untuk tetap melihat atau tetap kelihatan baik-baik saja sekalipun ya perasaan begitu berat. Tapi orang biasa mengatakan ya hati itu tidak bisa dibohongi. Perasaan itu tidak bisa dibohongi. Pasti akan nampak, akan terlihat. Sekalipun kadang orang berusaha untuk memperlihatkan sesuatu yang baik, berusaha untuk senyum, tetapi hati kadang sedih, hati sakit. Dalam situasi ini kita diajak bersama-sama untuk melihat apa yang Tuhan buat bagi kita. Yeremia mau mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita selalu berharap, bagaimana selalu teringat, dan bagaimana kita selalu menyerahkan hidup yang Tuhan karuniakan dalam berbagai persoalan, dalam berbagai tekanan yang sedang kita alami. Sehingga kita akan seperti pengakuan dalam bacaan kita tadi oleh Yeremia bahwa sungguh Tuhan adalah bagianku. Ketika Tuhan telah menyerahkan Yesus Kristus yang telah menggantikan posisi kita mengalami penderitaan sampai mati di atas kayu salib, yang sesungguhnya kita yang akan mengalami. Namun kita bersyukur kepada Tuhan bahwa itulah cinta kasih yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Dosa dan kesalahan kita telah disalibkan, telah dimatikan, dan bahkan telah dikuburkan. Dia telah berada pada sebuah tempat, sebuah situasi yang tentu kita akan melihat bahwa dosa yang kita perbuat telah berada dalam kubur. Dia telah dimatikan. Dia telah dikubur bersama dengan Kristus. Sehingga tentu menjadi sebuah ungkapan syukur bagi kita bersama-sama, bahwa sekalipun sesuatu hal yang berat, namun kita mau melihat bersama-sama bahwa itulah cara Tuhan untuk bagaimana menebus kita dari dosa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Sehingga tuntunan tema hari ini mau mengajak kita untuk bagaimana sungguh-sungguh kita menyerahkan sepenuhnya seluruh kehidupan kita, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita,
bahwa sungguh Tuhan adalah bagian kita. Puang mo tu baginta, puang mo tu manata. Latani sorangan tu mintu agan seka Tuhan ta. Kumemayarkan mabanda ti agan taulai. Berat perjalanan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan akan sungguh-sungguh senantiasa menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam perenungan kita di Sabtu Sunyi ini, mungkin ada di antara kita yang ingin menyampaikan sebuah refleksi kita dalam rangka kita mengenang Yesus yang telah menderita dan telah dibaringkan dalam kubur, yang telah turun ke dalam kerajaan maut, sekaligus membebaskan kita dari belenggu dosa-dosa kita. Ya, silakan. Jemaat yang kekasih, saya akan bacakan sebuah puisi yang kemarin terinspirasi dari 7 ucapan Yesus di kayu salib. Dari Getsemani sampai di bukit Golgota, di seberang sana sungai Kidron, Getsemani tempat kedukaan. Sana Yesus ulurkan tangannya pada laskar dunia. Yesus berdoa pada Bapa, biarlah cawan minuman ini lalu daripadaku, tetapi itu pun kehendakmu. Yesus tak melawanlah, Dia serahkan dirinya, Dia ulurkan tangannya pada laskar dunia. Apakah Dia bersalah? Tidak. Tidak. Itu karena kejahatan kita, kejahatan saya, kejahatan kamu, dan kejahatan kita semua. Oh Tuhan, dengarkanlah. Nestapa intan sejuta terkapar dalam senduh karena pengorbananmu adalah kasih sejati. Kemanakah kan dicari uluran tangan yang memberi? Padanya kasih suci
bebaskan kita dari kematian kekal. Terima kasih Yesus, Engkau telah menebus saya, kamu, kita, dan kami. Terima kasih. Ya mungkin masih ada. Ya mungkin balasan puisi ya. Ya, terima kasih. Tidak membalas puisi. Saya hanya ingin mengatakan begini. Yang pertama, tadi kami barusan kehilangan seorang keponakan yang sangat baik. Dia kembali ke rumah Bapa. Lalu kemudian ada seorang ampo yang terus hampir saya menangis, dia datang menangis. Setelah saya diam, dia masih menangis. Anak pemuda. Dan dia menangis di pangkuan saya mengatakan, ya dalam bahasa Inggris, saya takut. Lalu saya katakan, kenapa takut nak? Dan dia katakan, semua kakak-kakak, semua om-om yang masih muda sudah pada meninggal. Intinya seperti ini yang saya mau katakan. Hari ini kita merenungkan sebuah kematian, dan dari kematian ini kita berharga. Kalau kematian ini tidak menjadi bahagian kita, maka kita tidak berharga. Dan karena itu yang saya harapkan bahwa gereja, bahwa kedua pendeta kami, bahwa kami semua majelis gereja, kira-kira bagaimana bicara tentang kematian kepada pemuda. Sehingga mereka dalam memaknai sisa-sisa hidupnya, karena tidak berarti bahwa kami yang tua ini yang duluan pergi. Ya buktinya yang sekarang ada keponakan, ya dia sudah cukup berumur juga, tetapi tentu saya jauh lebih tua ketika bicara tentang keponakan. Ya dia mendahului kami, mendahului mertuanya. Ya. Dan apakah memang kematian itu sebuah peristiwa yang menakutkan? Nah kalau hari ini kita belajar tentang kematian yang sangat berharga, dan di dalamnya keberhargaan kita ada, pesan saya kepada anak-anak muda bahwa maknailah hidup itu. Karena Tuhan kan sudah kasih hidupnya untuk kita toh. Jadi kalau kita berhadapan dengan Tuhan, paling tidaklah kalau kita sekarang ibadah jangan pegang HP. Jangan teme-teme HP. Dari tadi itu kepalaku kesana kemari karena melihat anak-anak mudaku di sini. Semua pegang HP dan sambil senyum-senyum sendiri. Inikah hidup yang Yesus harus tebus? Mati, ditikam, dipaku di bukit Golgota. Ya. Ditusuk dengan dengan tombak. Diberi ipuh air asam. Dia anak tunggal Bapa satu-satunya, dan dia berikan itu tidak hanya untuk kami yang tua, tapi untuk pemuda. Berhargakah hidup itu? Sangat berharga. Dan apakah itu harus dimaknai dengan temek-temek HP terus? Pertanyaan kembali kepada pemuda. Karena apa yang ditabur itu kadang-kadang dituai anak-anakku. Itu yang pertama. Yang kedua, ada film pendek yang dikirim oleh Ibu Eri Lebang. Ya saya baru lihat tadi pagi karena saya terlambat bangun dan sudah dikirim dari kemarin malam. Tentang bagaimana seorang ibu yang kehilangan anak, Maria yang kehilangan putranya. Dia memangku dalam kesedihan dan kepedihan hatinya. Sehingga mungkin ini pesan kepada PWGT. Mari kita coba tampilkan Tuhan dalam wajah feminisme. Tuhan dalam wajah ibu. Tidak harus Tuhan itu lemah lembut, tetapi Tuhan juga bisa keras ketika dia mendidik anak-anaknya. Wajah itu juga bisa menjadi sesuatu wajah yang bertarung habis-habisan, pantang menyerah. Wajah yang saya katakan semangat bertarungnya itu kuat.
Apa saja yang dia harus pertarungkan? Bagaimana dia menjadi wanita Kristen di tengah-tengah kehidupannya? Bagaimana dia menjadi ibu bagi anak-anaknya? Bagaimana dia menjadi menjadi istri bagi suaminya? Dan bagaimana dia menjadi wajah Tuhan di tengah-tengah persekutuan? Itu saja Pak Pendeta, 2 hal yang ingin saya sampaikan. Kursemangat. Terima kasih. Iya. Pak Hendri Lebang. Karapan namoraya di kuah mamaallo na akuina lepeng tangang tikarudu na kurangi mi gamaran aku milik ko di kuah milik mo kumentarasa. Apa paraya? Namate mo tu puangku. Napa ade mo tu ranungku. Bagingku. Mana aku. Nakuam yung kuan na. Mata nako. Masyang pamelambi. Mumilik, mutiroy, mukanasay. Kumaya tu puang mutay na mate. Kumaya tu ranum mutay na paade. Kumaya tu bagimu inang denya. Salama. Karaya siyang kuresumanga kamatian na puang ta Yesu Kristus karapan na moraya natang mate kulama apa mo milama apa mo talama apa mo kuresumanga. Ya tentu banyak hal yang kita renungkan bersama. Ketika Yesus harus mati, ketika dia harus dikuburkan, ketika dia harus terbaring dalam kubur, dalam kerajaan yang tentu sulit untuk kita pahami. Namun kita bersyukur bahwa melalui semuanya kita boleh dibebaskan dari belenggu dosa yang senantiasa menghimpit kehidupan kita. Marilah bersama kita melihat bagian yang terbesar yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Pengorbanan yang Yesus harus alami, yang telah memberikan sebuah kepastian kehidupan yang kekal bagi kita, sehingga kita pun akan berkata bahwa sungguh Tuhan adalah bagianku. Mari bersama kita mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari anak pemuda kita.
tok doan wai matangku. Oh puangku, karang ngimi tuli mangku mempalakna memasena unak takna pak pakatana umbakarina minai opuan umba minai puangku umba minai opuan mapak di tongan penangku mapak di tongan puangku ke parangi ke payani tubintoen papayani kaboromi ilan ina yama susah umbakarina minai opuan umba minai puangku umba minai opuan mapak di tongan penangku mapak di tongan puangku kedeleki kebutui mata Allah arang itu penangku tirolindo kaboromi umbakarina minai opuan umba minai puangku umba minai opuan mapak di tongan penangku mapak di tongan puangku mapak di tongan penangku mapak di tongan puangku.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Tapi kadang-kadang kita lupa akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kadang kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menyalibkan Dia kembali dengan segala kesalahan-kesalahan kita. Dalam kehidupan kita sekarang ini, apakah yang harus kita buat buat Tuhan? Dalam perbuatan kita, dalam sikap kita, mungkin juga di dalam semua berkat-berkat yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bersama-sama memperingati akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dan apakah yang kita sudah berikan kepada Tuhan dengan pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu ya Tuhan. Persembahan dijalankan di heningnya malam ini tulus dan rendah hati. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu, inilah bisikanku. Apa yang aku miliki, jiwa ini ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Kita nyanyikan sekali lagi di heningnya malam ini tulus dan rendah hati. Mari bersama-sama kita merenungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Begitu banyak hal yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, yang telah rela mengorbankan dirinya di kayu salib demi dosa-dosa kita, sehingga kita boleh menerima keselamatan itu. Apakah yang kita persembahkan untuk Tuhan? Di heningnya malam ini, tulus
persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Di heningnya malam ini ya Tuhan, kami datang tunduk kepala dengan penuh kerendahan hati. Oleh karena dosa dan kesalahan kamilah, sehingga anak-Mu yang tunggal itulah Yesus Kristus harus menderita bahkan sampai mati di kayu salib, dan Dia dikuburkan. Dia turun ke dalam dunia orang mati. Iya Tuhan, kami sungguh berduka atas dosa dan kesalahan kami, serta kami bersyukur karena Engkau rela mengampuni kami, Engkau menebus kami melalui anak-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan, sehingga melalui perayaan Sabtu Sunyi ini, dengan bahagian firman-Mu yang boleh diperdengarkan untuk kami sekalian, meyakinkan kami semua bahwa Yesus sungguh-sungguh turun ke dalam dunia orang mati. Kami membayangkan bagaimana Yesus dibaringkan di dalam kuburan, tetapi kuburan tidak menguasai Dia. Kami yakin sesuai dengan firman-Mu bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa, dan itulah yang besok kalau Tuhan berkenan, kami akan merayakan kemenangannya melalui perayaan Paskah. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir dalam rumah-Mu yang kudus, bahkan yang ada di pelataran rumah-Mu yang kudus, Engkau menolong memberkati kami semua. Berkati kakek nenek, ayah, ibu, kami sebagai pemuda dan pemudi dan sebagai anak-anak. Kami semua telah dipersatukan sebagai keluarga Allah yang boleh menikmati persekutuan melalui Sabtu Sunyi ini. Puji-pujian yang boleh dilantunkan kiranya menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami teringat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak cucu kami yang tidak sempat hadir dalam berbagai kondisi mereka, karena dalam usia lanjut dan tidak mampu lagi datang di rumah-Mu yang kudus. Engkau Tuhan menolong memberkati orang tua kami,
Yakinkan mereka bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupannya. Yang sementara sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lalai, Tuhan ingatkan. Supaya di perayaan berikutnya, khususnya perayaan Paskah besok, mereka pun juga boleh hadir, menikmati persekutuan bersama dengan kami. Anak-anak-Mu telah menyatakan persembahan syukurnya. Semua yang kami persembahkan, terimalah ya Tuhan, supaya boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dan boleh dipergunakan untuk kelebaran firman-Mu, untuk pertumbuhan perkembangan jemaat-Mu, dan untuk kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Pada diri masing-masing kami ada banyak berkat-Mu. Ajar kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Bahkan tubuh dan jiwa kami persembahkan kiranya menjadi persembahan yang hidup, yang terus menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua rencana pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Semua orang yang Engkau pakai Tuhan, melalui majelis gereja, melalui pengurus SOG dan guru-guru sekolah minggu, melalui panitia perayaan Hari Raya Gerejawi, dan semua yang terus memberi diri, melalui para pengerja gereja, tenaga magang. Kiranya kami semua terus diberkati oleh Tuhan untuk menjadi teman sekerja Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan. Perayaan Paskah yang sudah dipersiapkan dan akan kami langsungkan melalui perayaan Paskah anak-anak kami sekolah minggu, perayaan Paskah yang akan dilangsungkan melalui ibadah-ibadah jemaat. Engkau menolong, memberkati semua persiapan kami supaya menjadi perayaan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan gangguan, halangan, mara bahaya, sehingga semua bentuk perayaan sungguh-sungguh menjadi perayaan yang menggembirakan. Bahwa Kristus yang telah mati oleh karena dosa-dosa kami telah bangkit menaklukkan kuasa kematian itu. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, ini harapan kami, ini syafaat kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini kusadari di dalam hatiku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pergilah, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Dialah jaminan hidup kita. Arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sepanjang kehidupan kita, begitu banyak akan cobaan dan juga pergumulan yang hidup kita hadapi. Tetapi yakinlah dan percaya, bersama dengan Tuhan kita akan mampu bisa menghadapi semuanya itu. Dan pujian kita akan menjadi kekuatan kita, bahwa harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. bersama-sama saat teduh. Ibadah Sabtu Sunyi kita sudah lalui dan besok adalah kita akan memperingati hari kebangkitan kita Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada berkat yang disediakan buat kita di luar. Kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan dari semua kelompok. Sebelum itu kita akan berdoa
Dan doa ini akan dipimpin oleh Pak Pendeta Sulaiman Alolinggi. Untuk itu kami persilahkan. Marilah kita berdoa sekali lagi. Kami kembali menyapa Engkau ya Allah, Bapa kami di dalam surga. Bersyukur untuk semua yang boleh kami alami dalam persekutuan ibadah Sabtu Sunyi sore hingga malam ini. Sungguh kami mengalami betapa baiknya Engkau yang menolong kami untuk memaknai hidup dalam kesunyian yang juga kami alami ketika kami ingat betapa hinanya kami dan Engkau menanggung semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk semua yang membawa kami akan kembali dengan penuh sukacita mempersiapkan diri menyongsong perayaan Paskah besok. Kami bersyukur untuk yang Tuhan sediakan juga melalui jemaat-Mu, makan dan minum secukupnya yang Engkau sediakan kiranya. Dengan hati yang bersyukur kami menikmati jamuan makan ini. Kami dikuatkan dan kami terus ingat panggilan hidup kami untuk juga berbagi berkat, menyatakan pelayanan kasih Tuhan kepada sesama kami yang berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat-Mu ini dengan penuh syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada berkat yang disiapkan di luar. Kami persilahkan untuk melayani diri sendiri. Jangan lupa besok ibadah jam 9 pagi untuk ibadah dewasa, dan untuk anak sekolah minggu jam 3 kumpul di sini untuk pawai obor, dan jam 5 kita akan ibadah Paskah untuk anak sekolah minggu, dan jam 9 untuk ibadah dewasa.